Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan curhatan salah seorang petani yang menggunakan NPK 1616 dan dikombinasi dengan SP36, ternyata kok tidak naik-naik Pak Wendy. Saya penggunaan pada usia untuk tanaman 7 tahun saya menggunakan 1616 ini cukup banyak Pak Wendy, sekitar 4 kg ini, sekitar 4 kg ditambah dengan SP36 sekitar 2 kg. Pertanyaannya Pak Pendi, kenapa produksi saya kok tidak naik-naik? Maka pada malam hari ini izinkan The Brondel akan mengevaluasi sistem pemupukan yang diberikan. Ketika kita menggunakan 1616, maka 1616 ini salah satu pupuk yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Pupuk 1616 ini sebenarnya bukan untuk kelapa sawit karena tidak mengandung magnesium di dalamnya. NPK yang direkomendasikan adalah sekali lagi ketika kita menggunakan pupuk yang yang belum menghasilkan adalah jenis NPK 12 12 17 2 12 12 17 2 yang selalu kita bahas, 12 12 17 2 plus trace elemen untuk TBM, 13 8 27 4 plus 0,6 boron. Artinya bahwa kalau ini untuk tanaman yang sudah menghasilkan, ini adalah tanaman yang belum menghasilkan. Kemudian di dalam penggunaan SPW 1616 ini yang harus dipahami bahwa pupuk ini hanya mengandung 16% nitrogen, 16% P2O5, 16% K2O. Pertanyaannya, magnesiumnya mana? Tidak ada. Karena di dalam kebutuhan tanaman kelapa sawit itu tidak hanya sekedar nitrogen, tidak hanya sekedar fosfor, tidak hanya sekedar kalium atau ketiganya saja, karena masih ada unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar, yaitu adalah magnesium. Karena bahwa magnesium itu di dalam tanaman kelapa sawit yang pertama adalah sebagai penyusun klorofil, hijau daun sebagai pemasakan nanti sebagai sumber tenaga tanaman kelapa sawit sangat membutuhkan magnesium ini. Kemudian yang kedua adalah metabolisme nitrogen, ada hubungannya dengan nitrogen, aktivitas enzim, dan yang paling tidak kalah penting penggunaan magnesium, karena bahwa magnesium ini akan menjadi jembatan pirofosfat dengan ATP atau ADP. Artinya bahwa ini akan membantu proses penyerapan unsur hara dari bawah ke atas, dari penyerapan akar sampai ke atas. Perlu magnesium. Ketika 1616 ini walaupun jumlahnya 4 kilo kemudian tidak dibekali dengan magnesium, maka masih ada sesuatu yang kurang. Ditambah lagi dengan penggunaan, saya tanya kenapa harus menggunakan SP36? Pak Pendi, supaya akarnya cukup bagus katanya. Penggunaan SP36, penggunaan fosfat dengan kadar 36%, SP36 sekali lagi kadarnya adalah 36% P2O5. Ketika kita menggunakan ini saya kira sudah double fosfat. Artinya kalau kita menggunakan ini dibandingkan kita hanya perlu 12%, 8%, kita sudah pakai 16% P2O5 di dalam NPK 1616 ini. Saya kira tidak perlu ditambah SP36. Ketika kita penggunaannya sampai 6 kilo, kalau mau ditambah pun kita nanti harus ada perhitungkan. Maka selisihnya adalah masih ada 2 kg selisih dari NPK ini yang nanti bisa kita konversi menjadi SP36. Nggak ada masalah. Dengan perbandingan adalah sekali lagi di TBM itu adalah 12%, 12% dan TM-nya adalah 8%. 16% jauh lebih ini. Kalau ini saya kira sudah cukup, tidak perlu. Kalau di tanaman yang sudah menghasilkan menggunakan 16 4 kilo, saya kira fosfornya sudah cukup. Namun yang paling kurang adalah magnesiumnya. Penggunaan tidak menggunakan magnesium adalah sama dengan kita memberikan kemampuan tanaman kita tidak memiliki kemampuan daya untuk menyerap atau mentransportasikan hasil serapan dari akar-akar yang ada. Sehingga ketika Bapak Ibu semuanya ketika menggunakan 1616 ini, sekali lagi apakah 16 ini bagus-bagus, apalagi 1616 dari produksi Merauke atau Mutiara ini yang asli luar biasa dengan bahan pembawa yang membuat NPK ini cepat larut, sangat bagus sekali untuk serapan tanaman kelapa sawit. Namun ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Ketika 1616 ini digunakan, yang pertama adalah bahwa kaliumnya kurang. Kalau kita menggunakan 16 ini adalah kaliumnya kurang, K2O-nya kurang.
Rekomendasinya 27%, kita hanya menggunakan 16%, masih ada 11% selisihnya. Berarti kita harus nambah KCl-nya. Kemudian kita magnesiumnya nggak ada, maka tambah apa? Dolomit. Itu. Artinya bahwa ketika kita menggunakan pupuk ini semua yang dengan kombinasi, saya kira langkah perbaikannya adalah gunakan dolomit dulu sekitar kalau ini usia 7 tahunan ya, 7 tahun baiknya adalah menggunakan 1,5 kilo sampai 2 kg dolomit dulu tanamannya. Kemudian setelah itu masukkan NPK 16-16, kalau memang masih ada 16-16-nya silahkan pakai 16-16-nya. 4 kg tidak ada masalah kalau memang Bapak Ibu semuanya yakin. Ketika 16-16 ini digunakan adalah 1 bulan setelah menggunakan dolomit. Ingat bahwa 1 bulan yang akan datang kita masih kekurangan kaliumnya, kita masih kurang. Maka kita wajib menambah KCl-nya supaya produktivitasnya naik. Ini harus menjadi catatan karena kita berbudidaya kelapa sawit tidak hanya sekedar membutuhkan NPK, namun ada unsur hara makro yang lain, yaitu adalah berupa magnesium. Ketika kita menggunakan magnesium, maka akan ada perbedaan yang sangat signifikan pasti di dalam produktivitas ini. Kalau menggunakan sesuai dengan rumus yang diberikan para petani yang curhat tadi, 16 4 kilo ditambah SP36, maka kita double fosfat namun minus Mg-nya plus minus kaliumnya. Dimana kalium ini sendiri ataukah yang bersumber dari KCl atau MOP itu sendiri adalah sebagai unsur hara penyumbang terbanyak yang untuk pembentukan buah tanaman kelapa sawit. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi para petani dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam sehat bagi kita, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.